Salam. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di kesempatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas di modul 1.4 program guru penggerak. Perkenalkan, saya Samsuri SPDSD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Banyumas Kabupaten Lombok Barat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita awali kegiatan kita ini dengan sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, kita awali kegiatan kita terlebih dahulu kita dengan ice breaking ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Di sini cluenya adalah ikuti atau perhatikan apa yang saya ucapkan ya. Sekali lagi, perhatikan apa yang saya ucapkan. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Ya. Iya. Baik. Cluenya yang pertama. Ini satu. Sudah, saya ulang, ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Yang ini berapa? Empat. Yang lagi. Kalau yang ini berapa? Lima. Berarti Bapak Ibu belum fokus. Iya. Sekali lagi, perhatikan apa yang saya katakan. Cluenya ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, yang ini berapa? Lima. Tiga. Dua apa? Yang ini Tiga. berapa, Bun? Tiga. Tiga. Kemudian? Tiga. Tiga. Yang Kalau ini? tiga. Yang ini Yang ini tiga. Berarti masih fokus. Sekali lagi, dengarkan apa yang saya katakan. Iya. Dengarkan kata-kata saya. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, yang ini berapa? Berapa? Tidak fokus. Ya. Ingat, jangan lihat yang ini, tapi lihat, dengarkan kata-kata. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Jadi berapapun saya tunjukkan, kalau yang ini tiga, ya tetap jawabannya adalah tiga. Iya. Nah, itu yang seperti hal-hal seperti ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah untuk memancing semangat belajar anak kita. Ya, baik Bapak Ibu, kita ke materi. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini pada modul 1.4 program guru penggerak ya. Ini tadi sudah, next. Ya, baik. Budaya positif ini ada setidak-tidaknya ada 6 konsep yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada kebutuhan dasar dan dasar dari manusia, kemudian yang keempat itu posisi kontrol pada restitusi,
yang kelima ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, ini yang berhubungan dengan budaya positif. Oke, next. Ya, sebelum kita masuk ke apa itu budaya positif, ini yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami adalah tentang disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, pasti yang terlintas di benak Bapak Ibu adalah aturan. Disiplin identik dengan aturan, kemudian identik juga dengan hukuman. Ya, pasti kalau mendengar kata disiplin, apalagi terhadap siswa-siswa kita, ketika kita ingin menegakkan disiplin, pasti di situ ada hukuman sebagai konsekuensi dari disiplin tersebut. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang positif, di mana disiplin positif itu adalah yang diharapkan adalah kesadaran, ya, kesadaran yang tumbuh dari dalam diri anak-anak kita, sehingga anak-anak melakukan sebuah kegiatan atau perintah apapun itu bukan karena ada hukuman, bukan karena takut sama hukuman, atau bukan juga karena ada hadiah. Ini masih banyak terjadi ya di lingkungan kita. Biasanya jangankan anak-anak, kita juga terkadang melakukan sesuatu kegiatan itu karena ada tadi itu ada karena biasanya kalau yang guru biasanya karena takut ditegur mungkin sama kepala sekolahnya, ya, atau karena ingin mendapatkan imbalan tertentu, ya. Nah, tetapi di sini yang disiplin ini paradigma yang harus kita pegang bersama. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan untuk dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus disiplin yang kuat. Yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi betul-betul berasal dari dalam diri anak didik kita, ya. Jika tidak memiliki motivasi internal, disitulah diperlukan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Ya, kalau di sekolah adalah guru, untuk mendisiplinkan mereka. Nah, itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Nah, jadi yang kita harapkan dari disiplin positif ini adalah bagaimana anak-anak itu sadar, ya, dalam melakukan kegiatan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, oleh Bapak Ibu guru, mereka melakukannya karena ada niat dari dalam diri ini, ya. Nah, nanti kita lihat yang mana sih yang masuk internal sama eksternal, ya. Bukan karena misal ketika Bapak Ibu memberikan tugas PR kepada anak didik di kelas Bapak Ibu, anak-anak itu mengerjakan PR atau tugas karena takut kalau tidak mengerjakan besok disuruh berdiri di depan kelas misalkan, atau disuruh lari keliling lapangan. Nah, tetapi yang diharapkan dari disiplin positif ini adalah mereka mengerjakan tugas atau PR itu karena motivasi dari dalam dirinya, bahwa saya mengerjakan tugas bukan karena ada hukuman atau karena ingin mendapat ujian dari Bapak Ibu guru saya, tapi saya ingin menghargai
diri sendiri. Ya, next. Nah, ini dia. Bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga memiliki makna yang sama dengan kata disciple atau murid. Nah, untuk menjadi murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik yang internal tadi itu, bukan ekstrinsik eksternal. Ya, itu menurut yang dipetik oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Dian Gosen. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tentu bertujuan untuk menciptakan anak-anak ini memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan atau mengacu kepada nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik lagi, bukan ekstrinsik gitu. Ya, jadi penekanannya kesadaran Bapak Ibu, kesadaran dari dalam, ya, bukan karena ada pihak luar atau karena ada takut karena mendapat hukuman mungkin, ya. Oke, next. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Jadi yang diharapkan adalah anak didik kita itu memiliki kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena takut akan hukuman, ya. Tapi bagaimana anak didik kita itu mengerjakan sesuatu itu karena betul-betul ada timbul dari dalam dirinya sendiri. Oke, nah ini kaitannya dengan yang tadi itu. Ini kaitannya dengan disiplin tadi itu. Bahwa kaitannya dengan motivasi disiplin tadi itu. Ya, kemudian ini masih juga menurut Dian Gosen membagi perilaku manusia itu menjadi tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi itu. Jadi siswa atau kita dalam melakukan sesuatu itu pasti yang ini. Salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi itu, motivasi disiplin positif. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif itu bukan yang ini. Jadi anak didik kita bukan mengerjakan satu perintah dari kita sebagai guru, bukan untuk menghindari hukuman. Ya, ini motivasi yang pertama. Ini juga masih kadang masih ada pada diri kita, Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, ini masih berlaku pada kita juga. Kita melakukan satu tindakan, salah satunya adalah kita ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, ini apabila saya tidak melakukannya, ada konsekuensi yang berupa hukuman atau teguran. Ya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari pengaruh mereka secara fisik maupun psikologis. Ya, tadi itu karena menghindari hukuman misalnya. Kemudian yang berikutnya, motivasi yang kedua. Next. Nah, ini motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini masih berkaitan dengan tadi itu, disiplin positif. Ya, terkadang
Jangankan siswa kita juga manusiawi ya. Kita melakukan suatu kegiatan, satu pekerjaan, tentu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif itu adalah motivasi yang ketiga. Apa motivasi yang ketiga? Bahwa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang nomor 1, 2 itu disebut dengan eksternal, ya. Jadi karena ada dorongan dari luar, karena takut dihukum. Yang kedua karena ingin mendapat imbalan. Nah, yang ketiga inilah yang disebut dengan yang internal atau intrinsik. Nah, yang harus kita bangun pada anak didik kita adalah motivasi yang ketiga ini, ya. Jadi bagaimana supaya anak didik kita itu dalam melakukan satu kegiatan di sekolah maupun yang kita sampaikan, yang kita perintahkan. Jadi anak didik kita tidak melihat yang dua itu nomor 1 dan nomor 2, tapi betul-betul karena ada kesadaran dari dirinya ingin menghargai diri, ya. Kita juga supaya seperti itu, kita melakukan suatu tindakan karena kita betul-betul berasal dari motivasi itu dari dalam diri kita. Tidak melihat kalau saya tidak melakukan ini nanti saya akan ditegur, misal. Kalau saya tidak hadir tepat waktu, misal nanti saya dihukum, misal. Ya, nah, tidak. Tetapi lebih karena disiplin kita itu karena betul-betul kita ingin menghargai diri kita. Kita ingin menghargai diri kita sendiri. Ya, lanjut. Ya, kemudian terkait juga disiplin atau budaya positif itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi yang 3 itu juga terkait dengan yang ini, kebutuhan dasar kita. Apa itu kebutuhan dasar kita? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Kebutuhan yang bersifat psikologis. Kebutuhan dasar ya seperti makan, yang kebutuhan pokok itulah sandang, pangan, papan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Iya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita itu ada, kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini juga kebutuhan psikologis, ya, ingin disayang, ingin dihargai di kelompok, misalkan kita ingin di satu komunitas, bagaimana kita ingin di sana dihargai oleh kelompok kita. Kemudian yang ketiga, lanjut, ya, kemudian kita punya kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan akan kemampuan kita, ya. Kita juga butuh itu, ya. Kadang kita yang tadi itu kita melakukan suatu tindakan, terkadang kita ingin supaya diakui, bahwa kita misalkan kita melakukan satu kegiatan, misalkan aktivitas, bahwa kita ingin diakui, oh Pak ini bisa, Ibu guru ini bisa, ya. Itu kebutuhan, ya. Kemudian berikutnya adalah kita juga butuh kebebasan, bebas akan pilihan, ya. Jadi kita bebas menentukan pilihan, itu ya termasuk kebutuhan dasar kita. Dan yang terakhir adalah kita butuh kesenangan, ya. Ini kebutuhan yang ada pada diri kita masing-masing, ya. Kebutuhan ini harus terpenuhi, ya. Mulai dari kebutuhan dasar, ketika kita ngantuk, maka kebutuhan dasar kita ya tidur, ya. Ketika kita lapar,
kita butuh makan. Ya, dan seterusnya ya. Ketika kita selesai melakukan kegiatan atau aktivitas, pasti timbul dalam diri kita ingin ada yang mengakui, ya, itu secara naluri. Nah, kemudian kita juga butuh kebebasan, dan terakhir kita juga butuh namanya kesenangan. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif ini kemudian kaitannya dengan kalau yang tadi 1, 2, 3 itu lebih kepada pribadi kita, ya, sebagai individu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dalam budaya positif itu ini kaitannya dengan peran kita sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik dalam menciptakan budaya positif, ya. Ada Bapak Ibu, ada posisi kontrol namanya dalam restitusi, ya. Nanti restitusinya di belakang nanti. Kita lihat dulu posisi kontrolnya, ya. Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri, ya. Dari 5 posisi kontrol ini nanti kita berada pada posisi yang mana dalam keseharian kita di sekolah, dalam interaksi kita bersama anak didik kita berada di posisi mana? Baik, kita lihat satu-satu. Bapak Ibu, yang pertama adalah posisi penghukum. Ini menggunakan aturan jadi alasannya. Penegakan disiplin didasarkan pada aturan, ya. Jadi biasanya guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum, kata-kata yang sering muncul adalah patuhi aturan, ikuti aturan, atau kamu selalu salah, selalu, pasti, selalu, yang terakhir, selesai, misal di dalam kelas, ya. Nah, jika itu yang masih Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu posisinya berarti masih pada posisi penghukum, ya. Bapak kita selalu menggunakan aturan demi penegakan disiplin tadi itu, ya. Nah, aturan sudah dibuat, tetapi selalu menunjuk kepada aturan itu, tanpa kita memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan atau mengkomunikasikan. Kita mendengarkan argumen kenapa melakukan tindakan seperti itu. Ya, kembali lagi bahwa tindakan yang mereka lakukan bisa saja karena yang 5 tadi itu, tindakan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Misalnya karena terlambat datang ke kelas, mungkin karena semalam begadang mungkin, sehingga kebutuhan dasarnya harus terpenuhi, tidur, ya. Nah, itu yang harus kita dengarkan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini tidak menghukum secara fisik maupun verbal, tetapi dengan menggunakan bahasa yang halus tetapi menyakitkan. Iya. Biasa lewat sindiran. Iya. Oke. Contohnya kata-kata yang sering diucapkan adalah Bapak atau Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, dia tidak menghukum. Begitu melakukan kesalahan tidak langsung disuruh lari keliling lapangan misalkan, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang lembut, sehingga anak di sana merasa timbul penyesalan,
Sehingga dia secara langsung dia akan menyadari bahwa saya salah. Atau kita juga sering kadang-kadang ya sering menerima seperti itu. Kita tidak diponis, tapi dengan ucapan itu sehingga kita merasa berarti saya yang salah. Ya, nah, itu tidak melakukan hukuman, tapi menggunakan verbal biasanya. Itu membuat merasa bersalah. Dan yang berikutnya, posisi yang ketiga ini sebagai teman dalam interaksi kita bersama anak didik kita. Kita kadang terlalu ketat gitu, sehingga kita memposisikan kadang siswa kita itu sebagai teman. Hubungan kita bukan lagi sebagai pendidik dan murid, tapi kepada teman. Nah, kata-kata yang ini muncul biasanya, ayo bantu demi, ayo, iya. Nah, itu biasanya itu sudah masuk ke teman. Kemudian yang berikutnya ini pemantau. Nah, pemantau ini mengawasi perilaku. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, menggunakan sanksi dan konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering muncul jika posisi pemantau adalah selalu mengingatkan kalau pemantau itu ketika anak melakukan satu tindakan yang menurut kita melanggar aturan, diingatkan, ya, aturannya seperti ini. Kemudian yang terakhir, nah posisi terakhir ini yang paling diharapkan. Yang paling diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer di sini maksudnya bukan sebagai pimpinan, tetapi manage, ya, membuat secara bersama-sama dengan murid itu mencari solusi, ya, mencari solusi, tidak menghukum, tetapi seperti yang sudah sampaikan tadi, kita dengarkan kenapa mereka melakukan tindakan seperti itu, ya, apa alasannya, lalu kemudian mencari solusi yang bisa mereka selesaikan sendiri, ya, bukan ya. Posisi yang paling ideal adalah untuk kita sebagai guru di sekolah itu adalah posisi manajer, ya. Itu posisi yang diharapkan dari paradigma yang sekarang ini. Bagaimana bentuknya yang posisi manajer ini nanti yang kita kenal dengan yang tadi itu restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah anak itu. Kita tidak menghukum, tetapi kita rangkul anak yang melakukan kesalahan itu bagaimana supaya mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ya. Next. Nah, ini yang paling ideal Bapak Ibu. Lanjut, sudah tadi. Iya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita kenal di budaya positif itu namanya keyakinan kelas. Ya. Kalau yang kemarin atau zamannya kita sekolah SD, kita yang SD, SMP, SMA kita mengenalnya dengan tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Ya. Kemudian yang
ketika Bapak Ibu menjadi guru, kemarin menggunakan kurikulum 13, Bapak Ibu mengenal namanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang kesepakatan kelas itu ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Keyakinan itu mengapa bukan peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Ya, ini untuk memahami keyakinan itu, Bapak Ibu bisa berkaca dari pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kira-kira jawabannya seperti apa? Mengapa kita menggunakan helm? Apakah karena kita takut polisi? Iya. Iya. Nah, itu kan kaitkan dia dengan motivasi tadi itu. Keselamatan. Kalau Bapak Ibu menggunakan helm karena takut polisi, berarti motivasinya itu adalah motivasi eksternal, karena takut ditilang atau takut dihukum. Ya. Nah, tetapi ada jawaban dari ini yang berlaku secara umum. Yang ketika kita tanya dimanapun, siapapun, jenjang apapun mereka, lintas pendidikan apapun mereka, tua besar, tua muda, SD, SMP, pasti akan mengatakan, mengapa kita harus menggunakan helm? Apa jawabannya? Iya, ditilang, iya. Tapi ada yang lebih sifatnya itu adalah sifat universal. Ya, ada yang dia yakini sehingga sekalipun tidak memiliki STNK misalkan SIM, tetapi tetap menggunakan helm, pasti dia punya alasan. Kenapa punya pakai helm padahal nggak punya STNK? Kan sama juga apa? Bohong. Iya. Nah, tentu alasannya kan karena dia ya sok-sok wah, kadang dia bilang kan jaga-jaga. Nah, alasannya karena keselamatan. Nah, bisa juga yang kedua, kenapa kita harus pakai masker terutama ketika pada masa pandemi kemarin? Iya, takut tertular. Iya, tertular sama apa? Penyakit. Ya berarti alasannya kan kesehatan. Nah, yang kesehatan, yang keselamatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan namanya. Ya, kemudian lanjut. Nah, itu dia. Jadi nilai keselamatan, kesehatan itu yang disebut dengan keyakinan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa bentuk keyakinan dari beberapa lembaga pendidikan. Kalau kita profil pelajar Pancasila, ini termasuk keyakinan beriman, mandiri, bernalar, berkebinekaan, gotong royong, kreatif. Kemudian dari yang lain hampir sama, ada toleransi, ada hormat, ada mandiri, ada ingin tahu, ada kerjasama. Ya, kemudian dari luar juga hampir menggunakan sama dia keyakinannya. Karena keyakinan itu berlaku secara universal. Ya, dapat dipercaya tentu. Ya, kemudian pendengar yang aktif. Lanjut, ini dari beberapa lembaga yang ada di dunia ini yang punya keyakinan. Kemudian dari petunjuk hidup, ya lanjut. Nah, ini apa lembaganya adalah dari The Virtus Project. Nilai-nilai kebajikan banyak sekali. Tapi kalau kita perhatikan dari lembaga-lembaga tadi itu hampir semuanya adalah mirip. Ada kata-kata ya empati, rasa hormat, kemudian setia, adil. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Lanjut. Sekarang bagaimana caranya di kelas Bapak Ibu? Bagaimana caranya Bapak Ibu membentuk atau membuat keyakinan kelas? Ya. Bapak Ibu tinggal melanjutkan yang kemarin Bapak Ibu buat adalah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu kemarin Bapak Ibu ambil dari mana? Tentu dari peraturan.
dari peraturan tata tertib Bapak Ibu rubah menjadi kesepakatan. Kesepakatan kelasnya itu seperti apa? Ya. Nanti tinggal dirubah, dibuatkan menjadi satu kata saja. Misal kita harus datang tepat waktu. Kalau itu nilainya apa kira-kira? Kalau ada Bapak Ibu buat harus datang tepat waktu. Rajin. Apalagi? Kira-kira kalau dari kalimat itu diubah menjadi satu kata. Satu kata untuk keyakinan. Disiplin. Nah, itu berarti keyakinan kelas Bapak Ibu nanti satu disiplin. Iya. Nanti bisa ditambahkan di bawahnya disiplinnya itu dibuatkan. Ya, indikatornya. Iya. Nah, dari sana Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang konkret yang jelas tadi itu kan harus mengerjakan ini kan sama aja. Harus datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan waktu itu kan satu sebetulnya. Nilainya adalah satu, disiplin. Ya. Kemudian bisa juga dengan tanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada di sana belajar, kita perlu belajar. Ini untuk kelas 1, kemudian kelas 5 misalkan bersikap positif, menjadi yang terbaik, percaya diri, kemudian komitmen, kemudian membantu. Iya, artinya dari tadi itu bisa dipetik menjadi satu. Jadi intinya bisa ditambahkan, tapi inti poinnya itu ada di satu kata. Ya. Nah, seperti tadi ini. Ya, bisa buat seperti ini, format. Yang dimaksud format itu apa? Ya, meyakini bahwa bisa dibuatkan di sana. Di bawahnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati ya semua orang dan barang milik orang lain. Ya, sehingga jika ini yang diterapkan pada anak atau ini yang dipahami oleh anak, maka insya Allah budaya positif atau disiplin positif yang kita harapkan bisa tercapai. Ya, daripada kita memberikan tadi itu yang namanya peraturan pasti ada pelanggaran pasti ada sanksi. Jadi kalau kita kaitkan dengan budaya positif tadi, berarti mereka masih melakukan karena adanya takut akan sanksi. Lanjut. Nah, ini yang terkait dengan yang tadi 5 posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu kita harus menggunakan dalam menyelesaikan kasus pada anak didik kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi intinya bagaimana anak tadi yang melakukan kesalahan kita dengarkan, kita panggil, kita selesaikan masalahnya, dan mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jalan keluarnya seperti apa? Bukan kita yang memberikan kamu harus begini, kamu harus begini. Itu artinya kita juga anak masih berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Tapi kalau mereka sendiri yang mengatakan mereka berbuat salah, misalkan terlambat masuk kelas, kita panggil, kita tanya, kenapa terlambat? Mungkin alasannya karena telat bangun. Bisa kita lanjutkan, apakah tidak ada di rumah yang bisa membangunkan atau punya enggak alat yang bisa membangunkan lebih awal? Nah, pasti dia akan menjawab ada.
Nah dari situ kita lanjutkan lagi. Ya bisa enggak dipakai, kalau dia pakai jam bisa enggak dipakai jamnya itu, atau kalau dia pakai orang tua bisa enggak diingatkan orang tuanya untuk membangunkan lebih awal. Iya, jadi itu. Seperti itu nanti ada tahapannya nanti. Lanjut. Nah ini tahapan dari segitiga restitusi, seperti namanya tadi segitiga, berarti ada 3 tahapan. Yang pertama kita menstabilkan identitas, ya, untuk mengubah identitas yang gagal menjadi yang sukses. Anak ketika melakukan pelanggaran terhadap aturan, salah satunya karena ingin mencari perhatian, ya, mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi itu. Misalkan yang sering terjadi di sekolah adalah perkelahian. Iya, pasti anak yang berkelahi itu salah satu alasannya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu? Bisa saja bertahan hidup atau ingin ingin penguasaan tadi itu, ingin menunjukkan bahwa dia yang paling hebat. Iya, salah satunya adalah karena itu, ya, kebutuhan dasar, ya, karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, lanjut. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita validasi tindakan yang salah, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, tetapi tidak menyalahkan. Ya, kita tahu bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah salah, tetapi kita tidak boleh menyalahkannya. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaannya. Kita tanya, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan. Kamu boleh seperti itu, tapi kamu harus juga seperti ini. Iya, lanjut. Dan yang terakhir adalah setelah anak itu sadar akan apa yang dia lakukan itu salah, barulah kita masuk ke ini yang Bapak Ibu sudah siapkan, keyakinan kelas. Kita tanya, masih ingat tak atau tahu tak keyakinan kelas kita apa? Kalau dengan tindakan kamu yang seperti ini, kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Keyakinan kelas itu kan kita buat bersama dengan siswa kita. Jadi kita tanya, apa keyakinan mana yang kamu langgar? Nanti dia akan jalan sendiri nanti. Berarti sebaiknya kamu bagaimana sekarang? Ya, nanti dia akan menjawab. Nah, sehingga dari situ kita kita selesaikan. Jadi mereka sendiri yang menyelesaikan, mencari jalan keluarnya. Ya, lanjut. Ya, slide yang paling ditunggu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita masih punya waktu, mungkin ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai dengan segitiga restitusi, ada mungkin hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami atau ada yang terlewat. Nah, mari kita sharing ya, kita sharing. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang hebat, bukan. Mari kita sama-sama belajar, ya. Oke, Bapak Ibu, silakan ada yang mau disampaikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiplin positif ya, kesadaran yang ada dalam diri kita. Ya. Sebenarnya ini selalu kita sampaikan ya kepada anak, kepada diri kita sendiri. Cuma di sini saya akan bahas sedikit, tanyakan di sini posisi kontrol. Iya. Ya. Di mana posisi kontrol ini ada 5 di sini, ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pembantu, dan manajer. Nah, di mana yang kelima ini sebenarnya kalau menurut pribadi saya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
mungkin nanti bisa kita dulu untuk jawab sama-sama. Penghukum di sini kita sebagai seorang guru, kata penghukum ini sebenarnya kejam ya, penghukum ya, tapi bukan kejam dalam diri kita pribadi, karena kadang kita perlu dalam hal ini sebagai seorang pendidik bukan menghukum yang kejam, tapi kita mengatakan penghukum biar anak-anak itu patuhi aturan. Katanya anak-anak selalu salah ya. Nah, bagaimana caranya di sini kata-kata penghukum ini kita jadikan sebagai acuan pada diri kita sebagai pendidik, jangan dikatakan kejam, ya. Ini Pak. Terus yang membuat merasa bersalah. Nah, kadang kita anak-anak kan selalu merasa bersalah dengan apa yang disampaikan kita sebagai guru. Contohnya, Mas Lima, misalnya kita memberikan anak ini, dia merasa bersalah. Tapi pada waktu itu saja anak ini merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimana caranya kata-kata yang merasa bersalah ini kita jadikan acuan juga buat anak-anak, ada bagaimana kesadarannya. Sadar dalam diri pribadi anak ini sendiri. Teman, nah ini yang saya paling suka, teman. Gimana kita sebagai seorang guru, memang harusnya kita sebagai teman di anak-anak itu ya. Jaga jarak memang ada jaga jarak, tapi kita di sini teman itu membuat kita nyaman nanti. Tapi nyaman dalam segi apa nanti di sini Pak? Kita bagaimana dalam solusinya? Memantau. Kita di sini sebagai guru sering memantau apa yang terjadi di dalam kelas. Yang paling sering membuat keributan kadang kita tahu anak-anak itu. Oh si A atau contohnya saya di kelas saya, misalnya namanya ini, saya sering pantau anak apa sih yang terjadi sama anak itu selalu begini setiap hari. Saya pemantau di sini ya. Nah, bagaimana caranya nanti di pemantau ini membuat anak-anak itu di dalam kelas itu merasa terkontrol tapi nyaman, ya. Manajer. Nah, manajer ini bagus. Manajer ini kita sebagai seorang guru memanage apa yang ada di dalam kelas itu, biar bagaimana kelas itu selalu nyaman, damai, tentram. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru dan pendiri itu merasa nyaman. Sama-sama kita diskusi. Iya, baik, sudah cukup. Iya, sebelum saya yang komentar, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Erna. Silakan, ada yang mau menanggapi. Kita sharing ya. Kita Pak Supri, ya. Pak Supri atau Pak Sahid. Iya. Silakan Pak Sahid. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan menanggapi tentang masalah posisi kontrol restitusi yang tadi yang ada 5 kita terkait masalah penghukum membuat merasa bersalah. Naik lagi. Teman ini yang disampaikan oleh Bu. Saya tanggapi sedikit tentang masalah penghukum. Ini memang kalau kata itu agak kejam. Tapi kalau saya pribadi tidak pernah menggunakan kata penghukum. Jadi kalau saya di kelas itu membuat kesepakatan dulu sama siswa di kelas. Kira-kira kalau begini bagaimana maunya sanksinya. Jadi kita kembalikan kepada anak. Kita menentukan kesadaran untuk siswa. Ketika nanti dia akan melakukan suatu kesalahan, dia akan sadar, oh saya melakukan ini berarti saya harus siap untuk menerima sanksinya. Jadi kalau kita pakai cara kejam, memang itu seperti katanya dia nanti akan selalu teringat sama anak. Kalau kita melakukan hukuman yang agak berat, memang itu tidak boleh dalam pendidikan sekarang.
Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini memang karena berdasarkan kesepakatan kita tadi di kelas. Dia tahu apa yang dia langgar itu sama anak-anak. Karena memang sudah kesepakatan, maka dia nanti akan sadar sendiri apa yang akan dia lakukan. Nah, contoh kecil memang pernah yang saya lakukan di kelas, menurut saya pribadi. Ketika kita melakukan kesepakatan, kalau anak ini ribut, sanksinya apa? Lalu dia membuat kesepakatan kalau kita ribut, maka sanksinya harus keluar ketika dalam pembelajaran. Sudah selesai. Lanjut. Nah, jadi anak-anak begitu dia melanggar peraturannya, dia sadar dia keluar. Karena memang inilah suatu kesepakatan bersama antara guru dan siswa di kelas. Mungkin sudah hari ini karena waktu sudah habis. Iya, baik, terima kasih. Iya, jadi yang disampaikan tadi oleh Bu Erna terkait dengan 5 posisi kontrol ini, ya bahasa aslinya itu adalah ini kan menurut apa namanya dari Dr. William Glaser, ya, itu ini inilah bahasa dari segi bahasa dulu ya, dari segi bahasa ini mengatakan penghukum terlalu kejam dari kata ini, ya, ini mungkin bahasa yang paling terjemahan yang paling cocok mungkin dari sadurannya itu dari aslinya, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, bagaimana cara apa namanya membedakan posisi yang 5 ini. Ini Bapak Ibu, posisi ini dari perspektif kita sebagai guru dalam menghadapi anak, ya. Jadi dari diri kita, dari pribadi kita, kira-kira posisi saya ketika berbuat seperti ini, ketika menghadapi anak yang berbuat seperti ini dengan tindakan saya seperti ini, berarti saya di posisi mana? Ya, saya ada di posisi mana dengan tindakan seperti tadi? Apa namanya yang disampaikan Pak Sahir tadi, pengalamannya sebelum tindakan itu terjadi, membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak, ya. Nah, jadi ketika anak-anak itu melakukan pelanggaran terhadap yang disepakati, kemudian Bapak Ibu guru melakukan aktivitas seperti tadi itu, saya akan mengingatkan. Ketika Bapak Ibu melakukan tindakan seperti itu, mengingatkan anak-anak itu ada di posisi nomor berapa kira-kira saya itu? Mengingatkan anak akan aturan. Berarti di posisi mana kira-kira itu Pak Sahir? Manajer. Hah? Manajer. Menghukum enggak? Belum dia menghukum. Dia kan masih mengingatkan. Iya, lebih tepatnya dia sebagai pemandu. Mengingatkan. Di sana kan mengingatkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, ketika itu yang dilakukan, berarti posisi saya sebagai pemandu. Tetapi ketika Bapak Ibu kesepakatan kelas itu tadi itu yang disampaikan, kalau ribut di kelas, maka sanksinya adalah apa tadi Pak Sahir? Apa? Keluar. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, ayo si A, kamu tadi yang ribut, keluar. Ini dari pribadi kita, berarti Bapak Ibu ada di posisi mana ketika seperti itu? Iya, itu maksudnya. Ya, jadi berarti saya masih
masih penghukum berarti menggunakan ya meskipun alasannya untuk penegakan disiplin, tapi ada nggak cara yang lain supaya anak yang melakukan ribut tadi itu supaya berhenti ribut ya tanpa kita ya tadi itu, maka kita harus menerapkan yang namanya segitiga ekstingusi itu. Maka yang paling diharapkan mungkin di sini di slide berikutnya itu di terakhir kesimpulannya itu terakhir. Nah ini Bapak Ibu, kita harus yang diinginkan itu adalah kita harus menuju ke posisi manajer, di mana posisi inilah murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ya, jadi kalau tetap itu seperti tadi itu kesepakatan kelas. Oke, siapa yang ribut keluar. Siapa yang tidak menyelesaikan PR lari keliling lapangan. Iya. Maka anak tidak kita ajak untuk bertanggung jawab. Nah, yang diinginkan adalah di sini dari posisi kontrol ini adalah posisi yang terakhir, posisi manajer itu. Anak yang melakukan tindakan yang menurut aturan yang sudah kita sepakati itu mereka langgar, itu kita ajak diskusi. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa mereka melakukan itu, ingat yang tadi itu, yang di slide awalnya itu ada kebutuhan dasar. Itu harus kita pertimbangkan. Jadi anak kita ajak kenapa mereka melakukan itu, kenapa kamu ribut di kelas. Ya, pasti ada alasan-alasannya dan alasannya itu pasti tidak lepas dari yang 5 ini. Ya, mungkin dia melakukan kesenangannya sendiri, mungkin karena dia senang buat mainan kapal-kapalan, mungkin itu dimainkan, jadi itu mengundang keributan. Tapi sebenarnya dari pribadi anak itu dia ingin memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan kesenangan, hanya saja tempatnya yang tidak pas. Ya, nah itulah yang kita arahkan anak-anak itu, bagaimana dia menyalurkan kebutuhan dasarnya itu bisa pada tempatnya. Ya, anak-anak senang buat mainan kapal-kapalan, tapi bagaimana caranya kita arahkan jangan sampai dia membuat mainan ketika jam pelajaran. Ya, tapi mungkin di tempat lain atau kita sediakan kegiatan khusus untuk menyalurkan kesenangannya itu. Ya, itulah yang diharapkan dari posisi manajer itu. Jadi anak-anak menemukan sendiri solusinya dan kita latih anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini dari saya karena waktu kita sudah habis. Sekali lagi intinya Bapak Ibu, dalam budaya positif ini yang diharapkan adalah bagaimana kita di sekolah itu maupun di kelas kita memberikan rasa aman, nyaman, menyenangkan bagi anak didik kita, dan bagaimana supaya mereka merasa bahwa sekolah ini, lingkungan sekolah ini menjadi rumah kedua bagi mereka. Dan yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu menjadi sosok yang mereka rindukan ketika datang ke sekolah, sehingga ketika libur pun anak-anak ingin berjumpa dengan Bapak Ibu guru, atau ketika pembelajaran sudah selesai pun mereka ingin berlama-lama bersama Bapak Ibu guru. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu, tetapi
mari kita semua ikhtiar untuk kita menjadi seorang pendidik yang diharapkan oleh peserta didik kita. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Sekali lagi, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.